Lalu apa tanggapan Komisi 3 DPR dengan penunjukan nama Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Gatot Edi Pramono yang memasuki masa pensiun? Kita berbincang saat ini lewat sambungan dalam jaringan bersama anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3 Arsul Sani. Assalamualaikum Pak Arsul, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kapolri menunjuk nama Kabar Reskrim menjadi Wakapolri. Ada komentar soal ini? Saya kira kalau bagi kami di Komisi 3, siapapun yang menggantikan Pak Komjen Pol Gatot Edi yang memang memasuki masa pensiun, ya, itu tidak masalah di antara deretan bintang 3 ini, ya. Memang tersedia ya sejumlah bintang 3 yang memang pantas untuk menduduki jabatan Wakapolri, ya. Nah, kami tidak melihat kemudian misalnya yang harusnya si A atau harusnya si B, tidak seperti itu, ya. Nah, Pak Komjen Agus Andrianto sebagai Kabar Reskrim selama ini juga punya komunikasi yang baik dengan kami yang ada di rumpun kekuasaan legislatif, dan tentu ini kita harapkan bahwa komunikasi yang baik ini akan terus, apalagi tantangan-tantangan menuju Polri yang presisi itu yang tekadkan oleh Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo, saya kira justru bukan bertambah ringan, tetapi akan bertambah berat, terutama ketika kita bicara soal reformasi kultural di tubuh internal Polri. Itu saya kira bagi kami sekali lagi, tentu kami ingin mengucapkan selamat kepada Pak Komjen Pol Agus Andrianto untuk jabatan barunya sebagai Wakapolri, Mas. Oke, untuk rekam jejak, kemudian prestasi Komjen Agus ini sebagai Kabar Reskrim, Anda melihatnya bagaimana kemudian? Kita ingat bahwa nama Agus ini pun heboh karena pernah sempat mengusut kasus Verdi Sambo. Tapi di saat yang bersamaan juga pernah tersandung kasus Ismail Bolong. Ini tidak akan jadi kendala untuk tugas barunya nanti sebagai Wakapolri menurut Anda, Pak? Saya punya keyakinan bahwa Wanjakti Polri, termasuk juga di dalamnya tentu Pak Kapolri yang mengajukan nama Pak Komjen Agus, itu sudah melihat secara keseluruhan rekam jejak dari Pak Agus Andrianto. Tentu pasti ada catatan-catatan, tidak mungkin lah ya kemudian tidak ada catatan. Tapi kan kita akan melihat sebagai keseluruhan ya, catatan yang dipandang oleh publik ya, negatif yang belum tentu benar juga gitu ya, belum tentu benar juga karena itu baru sebatas ya isu, spekulasi dan lain sebagainya. Ya, nah ini tentu sudah dipertimbangkan dengan matang lah, dengan tentu segala plus minusnya, karena bagaimanapun pejabat karir manapun, bahkan politisi itu pasti ada plus ada minusnya. Tapi secara keseluruhan saya kira ya catatan prestasi Pak Komjen Agus Andrianto sebagai seorang perwira tinggi Polri ya memadai untuk kemudian menduduki jabatan sebagai Wakapolri. Oke, untuk 3 nama lainnya yang juga ikut dirotasi, berarti Kabar Reskrim dipegang sekarang oleh Komjen Wahyu Widada, Kabar Intelkam oleh Komjen Sutana, kemudian Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Ferdianto Iskandar. Untuk 3 nama ini ada catatan tersendiri? Saya kira Pak Wahyu Widada ya, yang sebelumnya menjabat Kabar Intelkam ini juga perwira tinggi Polri yang tidak banyak cakap ya, diam dalam kerja-kerja yang keras, mendalam gitu ya, itu juga yang pas. Tentu kita harapkan kemudian beliau dalam posisinya yang baru ya sebagai Kabar Reskrim ini juga meneruskan apa yang sudah menjadi capaian-capaian positif, capaian baiknya Pak Agus Andrianto. Dan yang lebih penting lagi saya kira juga terus melakukan terobosan-terobosan ya secara sistemik, saya katakan terutama dari sisi reformasi kultural, sebab bagaimanapun yang namanya jajaran Bareskrim ini ya itu merupakan jajaran yang
paling gampang untuk disorot oleh publik. Setiap katakanlah ada tindak atau perilaku menyimpang dari anggota atau jajarannya itu yang akan paling kemudian mendapatkan reaksi negatif dari publik. Nah, ini yang kita harapkan, terutama ada tantangan-tantangan baru, Mas. Katakanlah seperti penuntasan kasus TPPO yang itu juga yang sudah ditangani oleh Satgas khusus yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri. Terima kasih banyak Pak Arsul Sani sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda ya Pak. Selamat sore. Terima kasih. Yuk, selamat petang.